Oke guys, jadi gue dikirimin ini adalah Boya wireless microphone ya, Omnic U. Jadi emang buat kalian yang ingin mencari suatu wireless microphone yang zaman sekarang ini udah zamannya sosial media dengan live streamingnya ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, dan sekarang orang bikin konten tuh dari handphone itu udah lebih dari cukup. Biasanya salah satu yang komponen paling penting yang bisa nge-boost kalian dalam bikin konten adalah audionya. Nah, si mic Boya ini, siapa yang gak kenal Boya ya? Jujur gue juga mulai main di YouTube dengan menggunakan mikrofon dari Boya yang kabel ya, lavalier mic dari Boya. Terus gue juga upgrade ke shotgun mic, gue juga pakai Boya. Terus gue juga upgrade lagi ke yang mic-nya lebih besar juga pakai Boya. Karena ya Boya itu udah jadi standar ya, apalagi buat kreator-kreator pemula. Dan sampai akhirnya dia punya yang flagship. Dan Boya juga tahu ya sebenarnya kebutuhan saat ini juga seperti apa, hingga akhirnya ada wireless microphone ini. Jadi wireless microphone ini cocok dipakai buat handphone. Ya, cukup dicolok, plug and play, lu bisa nge-record dengan kualitas mikrofon yang sangat baik. Juga dia juga bisa di tablet, di laptop, pokoknya device yang cocok dengan konektornya ini. Ya. Nah, kalau penasaran ini seperti apa, kita unboxing dan kita tes hasil pengujian gua beberapa minggu dengan wireless ini ada real review gua tentang si Boya microphone ini. Oke, sebenarnya untuk si Boya sendiri, untuk wireless mic sendiri, itu kita udah ada beberapa tahun lalu trennya dengan wireless mic yang untuk kamera ya. Boya juga punya ya, salah satu model yang mic-nya, lalu sampai akhirnya upgrade khusus untuk yang modelnya handphone. Nah, di handphone ini sebenarnya ini cocok banget ya, karena sekarang sudah support USB Type-C dan dia juga punya yang Lightning-nya. Nah, karena kebanyakan handphone di Android dan iPhone kini sudah support USB Type-C, kayaknya ini makin tenar nih ya. USB microphone wireless dengan Type-C receiver gitu ya. Nah, pada kotak penjualannya, ini Boya menghadirkan desain yang lumayan lengkap banget ya guys. Jadi ketika lu buka, lu sudah punya kartu garansi dan juga ada buku manualnya yang bisa lu baca gimana cara pakainya ya. Nah, by the way, di dalamnya juga dapat free case ya. Ini hard case ini yang wow, lumayan banget ya. Karena kalau gue lihat ya di negara lain, kayak misalnya ini di Amazon ya, itu dia bonusnya bukan hard case kayak gini, tapi dia bentuknya soft pouch ya. Jadi beruntung banget nih di Indonesia datangnya yang seperti ini ya. Nah, sebenarnya ada dua warna guys untuk si ini. Ada yang warnanya hitam dan ada yang warnanya seperti ini. Jadi gue senang banget dapat warna yang seperti ini. Dan lu bisa lihat sini ya, gimana cantiknya ketika ini gue buka pertama kali ya. Ini cocok banget ini ya, warnanya gue sengaja milih yang warna ini. Kayak menurut gue ini lebih elegan dan lebih woman friendly ya. Ini lebih cantik gitu loh maksud gue ya. Nah, kalau lihat ya desainnya, dia ini ada case-nya. Ya, case-nya ada indikator di bagian bawahnya ya untuk kasih tentu level baterai, karena ini sudah ada baterainya dan dia ini 300 mAh. Hard case itu nggak kayak hard case murahan, ini bahannya kayak leather gitu, kayak kulit. Wow, ini keren banget nih kulitnya. Dan dia nggak ninggalin scratch atau sikik jari, bahannya bagus banget. Dan ini red slatingnya juga nggak main-main ya. Ini red slatingnya kayak real yang mahal banget ya, dan dia kayak ada nutup anti airnya gitu di sini nih. Iya, dia sealnya bagus banget. Ya, di belakangnya disisain untuk port ngecas USB Type-C, dan di bagian depan ini ada indikator ya. Jadi kalau lu masukin sini nih, gue yakin dia aman banget nih, anti scratch. Lu masukin bisa pergi kemana aja gitu ya dengan pakai ini. Dan juga ini ada dual channel. Jadi ini ada dapat dua. Lu bisa buat wawancara atau bisa buat satu buat lu ya, atau buat bikin podcast berdua. Dan ini lihat bentuknya tuh kecil banget ini si transmitternya ini ya. Ini receivernya yang bisa lu masukin ke handphone, ke tablet, ke PC tadi gue bilang ya. Dan dengan mudah banget, dan lu nggak perlu ilmu atau skill yang tinggi banget untuk pakai ini, karena lu begitu colok ini ke iPhone ya, nanti dia langsung pairing gini ya. Oke, tapi mundur itu, gue mau bahas build quality-nya dulu ya. Si receiver ini enteng banget dan kecil banget ya. Di sini ada pengecasan ya, USB Type-C juga, jadi buat ngecas sambil ngerekam ini bisa dipakai ya. Jadi lu nggak perlu khawatir baterainya bakal habis dalam waktu yang lama ya. Dan ini si cantik ini receivernya, tulisan Boya, dan ini minimalis banget guys ya. Warnanya matte, desainnya plastik yang sangat bagus ya. Ini di belakang ini ada magnet untuk pengecasan ya. Bagian atas ini adalah mikrofonnya ya. Nah, yang seru juga ini bagian touch controlnya. Jadi dia itu bukan touch control tapi ditekan. Jadi buat kegiatan-kegiatan outdoor memang bagus banget sih yang butuh push button kayak gini ya, ditekan. Dan dia agak sedikit keras gitu. Jadi nggak bikin lu nggak sengaja ketekan atau accidentally kepencet atau ke touch malah ya. Itu akan rumit banget ya kalau kita
nggak sengaja ketekan lagi ngerekam. Nah ini tuh harusnya yang seperti ini memang, jadi dia ditekan di sini. Dan feedbacknya tuh nggak yang clicky banget ya, jadi feedbacknya agak sedikit keras. Jadi seperti yang gue bilang, ini cocok buat kegiatan outdoor ya, dan tapi tidak begitu effort banget untuk ngekliknya. Nah untuk pakainya ini bisa lu pakai dengan klip seperti ini di belakangnya ya. Tuh ini ada klip, atau ini yang menarik, magnet. Jadi kalau lu paksa, di belakangnya ada magnetnya, dan ini magnetnya kenceng banget ya, lihat ya. Tuh, kenceng banget. Tuh. Jadi kalau lu pakai seperti ini nggak akan ada masalah. Atau lu mau pakai lebih tinggi di sini, ya keren. Nah, gue prefer yang model magnet gini ya, karena dia nggak bikin baju tuh jadi jelek gitu ya. Dan ini juga, wow, magnetnya kenceng banget. Jadi lu, sebelumnya gue pakai brand lain ya untuk mikrofon, dan kendala yang gue saranin tuh ketika dia magnetnya tuh terpisah. Jadi lu harus pasang dulu magnetnya di situ ya. Dan itu magnetnya nggak sekuat ini. Ya. Dan juga ini ada mode klip ini yang bisa lo pasang ya, dimana sesuka lo, terserah, misalnya apa mau taruh di kamera seperti ini ketika ngomong ya, atau live gitu, atau lo pakai ini untuk tentu yang paling normal, the most normal way seperti ini. Nah ini yang gue nggak suka tuh kalau di baju dia agak kurang begini ya. Atau bisa lo hiding di microphone seperti ini ya. Jadi ini sangat fleksibel ya, seperti yang gue bilang ya. Dan juga pokoknya gimana kreativitas lo lah untuk pakai ini gitu ya di kegiatan outdoor, karena kan ini biasanya nanti akan lo pakai untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Dan ini untuk kegiatan formal, wawancara formal juga kayaknya keren banget sih ya, karena desainnya minimalis dan elegan gitu ya, cantik banget khususnya bagi cewek sih ya. Ini no debat lah ya. Nah terus kalau lo mau matiin juga gampang banget, tinggal taruh seperti ini dan go. Ini langsung ada indikatornya, selesai, dia langsung ngecas di dalamnya ini ya, nggak connect lagi. Nah ada hal yang harus lo diperhatiin adalah untuk sedikit soal indikator di sini, karena di sini nggak ada indikator yang display ya, jadi lo harus sedikit menghafal. Jadi kalau misalnya ini lagi pairing flash warna biru begini, nah ini sedang pairing ya, kalau sudah biru artinya sudah connected ya. Dan kalau misalnya nih warnanya merah, itu artinya dia sudah lowbat dan lo harus segera dicas di sini ya. Di sini juga ada indikatornya dari 25% sampai 100% gitu ya. Nah, menariknya lagi, wireless mic ini juga punya fitur namanya noise cancelling. Itu yang sebenarnya mikrofon yang 2 jutaan yang flagship ya, atau bahkan 4 juta aja dia kadang tidak punya fitur noise cancelling itu ya. Jadi kalau lagi di luar wawancara pakai ini, dan dengan ada banyak suara noise kayak motor lalu lalang gitu, suara hujan, suara apapun, kalau ada suara bising, jadi kayak apa artinya gitu ya, punya mikrofon bagus tapi bising. Nah ini dia noise cancellation ini mampu mereduce noise itu. Dan gimana cara pakainya? Press push buttonnya 2 kali, 1, 2 sampai dia berubah warna sampai hijau. Nah gimana sebenarnya suara yang dihasilkan dari si Boya ini ya? Tentu gue sudah tes di berbagai macam situasi ya. Yang paling sering, yang paling memungkinkan ketika kita pakai, misalnya ketika gue di cafe coba mencoba mendengarkan ya, membuat video dengan mikrofon ini dengan noise cancellation dan tanpa cancellation dan tanpa mikrofonnya, untuk ngebandingin nih secara garis besar tuh seperti apa sih suaranya. Dan ini perlu kalian nilai sendiri. Nah ini jadi sekarang kan mic-nya udah dipasang nih ya, di attach ke handphone juga. Kita mau coba bagaimana suaranya ketika pakai mic dan ketika mic-nya dilepas gitu kan. Nah ini sekarang kan kondisinya nggak pakai mic ya. Gimana suaranya? Apakah lebih baik dengan mic atau tanpa mic juga udah oke? Di sekeliling kita ini ada suara-suara orang ngobrol dan suara musik ya, background musik. Oke, sekarang kondisinya kita record dengan mic yang diaktifkan noise cancellation-nya. Di sekitar kita ini ambient sound-nya itu ada orang mengobrol dan juga ada background music, gimana setelah noise cancellation-nya diaktifkan, apakah suaranya menjadi lebih jelas? Matiin lagi. Nah, sekarang ini udah kembali ke normal mode ya. Gitu, apakah suaranya better dengan noise cancellation atau tanpa noise cancellation? Oke guys, ini sekarang kita pakai mikrofonnya di kondisi indoor dengan suara yang sampai 80 desibel, mencapai 80 desibel. Suara orang ngobrol di kiri kanan in group, ketawa ketiwi. Gimana kualitas suaranya setelah menggunakan mikrofon ini? Apakah getting better?
atau suara saya tetap tertutup oleh suara ibu-ibu yang sedang mengobrol? Oke guys, jadi sekarang kita pakai mikrofonnya di kondisi indoor dengan suara yang sampai 80 desibel, mencapai 80 desibel. Suara orang ngobrol di kiri kanan, in group, awak tinggi, gimana kualitas suaranya setelah menggunakan mikrofon ini, apakah getting better atau suara saya tetap tertutup oleh suara ibu-ibu yang sedang mengobrol? Untuk sekali lepas ini bisa up to 5 jam ya, tapi gue pernah coba itu agak sedikit di bawah ya, jadi mungkin ini tergantung kepada jarak. Dia itu support sampai 50 meter jaraknya, justru semakin dekat itu akan semakin bagus, sinyalnya juga nggak akan bikin baterai lu semakin berat gitu kerjanya. Jujur jarang menemukan ini disconnected ketika dipakai di dalam lingkungan yang indoor gitu atau outdoor yang tidak terlalu jauh ya, gue gak ada isu sama sekali. Pengecasannya aja sih ya, menariknya dia ini ternyata support juga fast wireless charging ya, jadi lu harus bisa ditaruh di bawah ini untuk ngecas wireless charging buat kalian yang malas ya. Tapi juga ada opsi untuk Type C di sini ya. Jadi ini untuk ngecas dari 0 300 mAh aja itu 2 jam cukup penuh ya. Dan inget ya, ini baterainya tuh 5 volt. Jadi kalau bisa lu pakai yang 5 volt aja nih untuk ngecas di sini. Lu bisa pakai dari USB ya. USB ke handphone dari charger power bank langsung ke sini juga bisa ngecas, nggak ada masalah. Jadi selama 2 jam bisa 5 jam lu bisa ngecas dari itu. Dan kalau lu single lu bisa ganti-gantian ya, yang kiri yang kanan gitu ya receivernya. Jadi lu jadi lebih lama gitu ya untuk pakai ini. Dan noise cancellation-nya oke punya sih ya. Menurut gue sekarang jadi salah satu konsekuensi kalau kita di luar itu akan ada banyak noise, dan tentu dengan noise cancellation aktif ini mampu mereduce noise. Kalau gue sih pribadi sarankan selalu diaktifkan ya, karena sayang banget nih kalau nggak dipakai. Ini fiturnya bagus banget dan mahal banget nih fiturnya. Oke ya. Juga yang perlu digarisbawahi adalah kekurangannya. Menurut gue kekurangannya adalah yang gue temuin, gue jarang pakai wireless charger sih. Mungkin kalau itu bisa bikin mahal, mungkin itu bisa dirubah kepada kayak model yang support TRRS atau ke kamera sekalian ya, atau pakai model yang bisa bikin baterainya lebih besar. Mungkin itu saran gue ya, atau lu bisa tambahin indikatornya nanti someday ya gitu ya, daripada pakai wireless charging. Yang kalau gue pribadi gue jarang pakai wireless charging sih, gue lebih senang pakai ngecas dari belakang gitu ya. Nah jadi mungkin segitu dulu video review gue soal si Boya ini. Mungkin kalian ya cocok banget nih buat kalian yang suka nge-live khususnya di TikTok ya, streamer ya. Ini salah satu barang wajib ada ya untuk kalian ya, karena kalau kompetitornya kayak Landmark itu bisa sampai di 2 jutaan, ini dengan 1 jutaan aja lu bisa dapat all in, ready to go, plug and play, langsung pasang dengan bonus noise cancellation. Wow. Jadi kalau pengen tahu lu beli mana, lu bisa lihat linknya, gue sertakan link di official store-nya ya, tentu akan dapat garansi yang lebih panjang ya, dan juga ada event-event tertentu bisa dapat diskon dan special price. Kalau ada yang lain ingin tanyain, komen aja di bawah. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye. Boom.